Ngene kowe teko rene maning, kowe kudu ninggal siji setunggal nggo mbatiri kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up yo? Hari masih dengan narasumber kita, Pak Bedi. Terima kasih banyak Pak Bedi masih mau bercerita. Jadi di part pertama dengan Pak Bedi kita tidak cukup waktunya. Kita langsung aja. Silakan Mas. Baik, ini cerita tentang keluarga saya sendiri ya. Jadi saya itu punya kakak dua, yang satunya dia udah punya pacar sama paman saya nih. Kebetulan paman saya itu pulang dari merantau gitu, pulang ke kampung. Nah paman saya itu udah lama kan di kampung, pulang ke kampung masa nggak piknik jalan-jalan kemana gitu. Niatnya ajak jalan-jalan. Iya, niatnya ngajak jalan-jalan kita semua gitu. Jadi kita berempat udah sepakat kita jalan-jalan ke sebuah gua. Ya, emang di situ tuh sebelumnya gua itu tuh ramai. Banyak banget pengunjungnya sebelumnya. Pengunjung. Iya. Tapi setelah sebelum paman saya pulang itu, gua itu emang udah mulai sepi. Udah mulai sepi yang ngunjungin gua itu, dan memang ada isu-isu gua itu emang sedikit berbau mistis gitu. Cuma kan pas waktu itu tuh paman saya kebetulan dia sangat ambisius, ingin sekali main ke ya, yuk pada dolan ngono gitu kalau bahasa Jawanya tuh kayak gitu ya. Kita main ke situ, kita berempat. Itu emang guanya posisinya agak di tempat yang lebih tinggi ya. Jadi kita ke sana kan di empat kita berempat, saya kan paling muda. Jadi saya paling semangat lah ibaratnya. Jadi mumpung ada sponsor di paman gitu. Mumpung diajak main. Iya, diajak main, jauh-jauh kan diajak main. Jadi saya paling depan lah pokoknya. Saya lari langsung menuju guanya. Pas di depan gua, saya kaget. Kaget? Iya, saya melihat ular di situ. Itu saya tadinya bersemangat. Pas nyampe situ tiba-tiba saya lihat ular. Cuma saya pikir itu mungkin ular hutan, ular biasa kan. Itu ternyata bukan siluman atau seperti apa? Kalau itu saya kurang tahu. Cuma pas itu saya alihin aja ke pemikiran kita biasa waktu kita main. Iya, logis kan. Kita berempat main di situ rame-rame, kita nikmatin suasana situ. Liburan kan kalau di gua kan biasalah kita explore gitu di dalamnya yang lain. Setelah itu kita pulang. Nah, pacarnya kak saya yang satu nih, dia ngajakin kita ke danau. Iya, dari situ kita ada wisata lagi ke danau. Wah, asik nih di danau kita rame-rame gitu. Nah, pas sampainya di danau, kita kan naik perahu tuh. Pas naik perahu, tadinya cuaca cerah nih. Cuaca masih terang gitu. Panas lah ya pokoknya ya. Buat piknik tuh mendukung banget gitu. Tiba-tiba setelah kita naik perahu, pas udah mau jalan ke tengah danau, itu tiba-tiba hujan segede-gedenya. Tiba-tiba datang hujan? Itu hujannya bener-bener gede, dan mesin paunya tuh itu tersangkut ke sampah plastik itu berkali-kali. Itu sampai tukang paunya itu kita kan tetap berusaha wisata ya. Cuma hujannya saking lebatnya, mesinnya kesangkut terus, akhirnya yang punya perahu tuh bilang ini udah ada yang nggak beres gitu. Kita lebih baik pulang aja gitu. Akhirnya kita rutin, kan dia teknisinya lah, kalau kita maksa nanti malah bahaya. Dia lebih pengalaman gitu. Mungkin dari pengen main tapi ngeliat hujan gitu. Iya, jadinya dia soalnya tadinya tuh emang cerah gitu, nggak ada hujan sama sekali. Jadi tadinya sedang enak-enak menikmati itu, pas pertengahan tiba-tiba hujan gede. Itu hujannya bener-bener gede, bukan hujan yang biasa gerimis atau apa. Itu bener-bener gede hujannya ya. Terus kita pulang biasa, seperti biasa, masih biasa. Kita pulang tidur, dan di malam itu saya bermimpi kembali ke gua itu. Kembali ke gua? Iya, ke gua tempat yang tadi. Dan saya melihat nenek-nenek seperti zaman dulu tuh sedang menanak nasi. Mungkin zaman dulu
seperti nanaknya pakai yang dari Saya tanah. merinding ya. Serius nih teman-teman. Saya merinding kan. Saya dengerin itu langsung merinding ini. Aduh, pas kalau bayangin Ya. saya juga merinding sih kalau Iya. lihat nenek itu bulan Masih neneknya terbayang-bayang itu, iya. Nenek itu nengok ke saya dan dia cuma nengok doang. Dia cuma nengok doang, liatin kayak gitu. Udah, habis itu mimpi saya terbangun pagi banyak kan saya ketemu kakak saya biasa kalau orang kan ngumpul di rumah ngumpul kan, di ruang tamu karena gitu. serumah ya? Iya karena serumah sama kakak saya. Sama tadi malam saya mimpi nih, saya mimpi ke gua itu lagi gitu. Terus ke gua itu saya lihat nenek-nenek. Lah, kakak saya bilang kayak gitu. Loh, aku juga mimpi gitu. Dia bilang mimpi juga. Dia mimpinya di gua itu banyak banget ular. Ular. Iya, dia lihat ular banyak sekali. Dan ularnya tuh nggak wajar. Jadi setengahnya tuh manusia lah, wanita gitu, wanita cantik gitu. Nah, mimpi yang sama dialami sama dua kakak saya, sama pacarnya juga mengalami mimpi yang juga sama. mimpi Iya, barengan mimpi. iya, itu mimpinya Cuman- benar-benar barengan. Cuman mimpinya kalau Mas Bedi ngelihat nenek tapi yang lain ngelihat ular. Iya, yang lain lihat ular. Nah, kebetulan kita kan rame-rame tuh, udah panik loh. Ini mimpi tanda apa gitu? Kok bisa barengan gitu? Nah, paman saya yang dari luar itu datang. Tiba-tiba dia cerita bahwa dia juga mimpi. Dia mimpinya lebih detail dia mimpinya. Kayaknya dia kan yang paling tua, mungkin yang paling ituin. Dia mimpinya tuh sama di situ makan ada di jamu makanan di situ sama ada wanita yang setengah ular gitu. Dan dia diberi pesan sama ada di situ kayak rajanya kayak gitu. Dia diberi pesannya bahasa Jawa sih, bahasa Jawa. Cuma kalau diartiin berarti kalau kamu datang lagi ke sini pakai bahasa Jawa juga bahasanya. ngane kowe teko rene maning, kowe kudu ninggal siji setunggal nggo mbatiri pulau. Artinya? Arti bahasa Indonesia? Artinya kalau paman saya semuanya, kalau dia main ke situ lagi, itu ada satu orang yang harus jaga di situ, ditinggal bersama raja itu. Tumbal berarti. Iya, hampir kayak gitu. Nah, semenjak itu saya sepakat sama paman sama kakak saudara saya itu sampai sekarang gitu punya keluarga yang lain itu jangan sampai main ke situ lagi. Itu benar-benar pengalaman pribadi yang emang dialami sama keluarga. Itu ibarat kata kita juga nggak tahu salahnya apa di situ, kita mungkin tapi itu udah peringatan yang emang bukan dari manusia gitu. Jadi ya itulah makanya kita percaya tidak percaya kita harus percaya adanya makhluk halus seperti itu ya Pak Mas Bedi ya. Iya. Jadi pesan terakhirnya, jadi kalau misalnya mau main ke tempat itu lagi harus ada yang nunggu. Jadi sampai sekarang nggak pernah main ke sana? Nggak berani saya main sana. Itu udah anti lah ke sana. Itu udah. Tapi kalau main itu lagi. Oke, terima kasih buat Mas Bedi atas ceritanya, cukup tegang banget. Tegang sekali, saya juga sampai merinding. Makasih banyak atas waktunya dan ceritanya. Terima kasih buat teman-teman Gatal Channel ya, tetap di Cari Garam, cerita Seram. Salam Gatal. Yakin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.